lagi. Kali ini kita akan mengadakan perkuliahan dengan topik hak merek. Sebelumnya saudara sudah diberikan informasi, pengetahuan tentang kekayaan intelektual secara umum, dilanjutkan dengan hak cipta. Kali ini kita bertemu dengan topik hak merek. Tentunya literatur sudah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti misalnya Suyut Margono atau hukum merek Prof. Rahmijana, atau aspek hukum hak kekayaan intelektual dari Prof. Oka Saidin, atau dari Muhammad Ahkam Subroto, atau buku saya sendiri, silakan dibaca. Tentunya dari pengalaman-pengalaman yang saudara sudah baca dari buku-buku itu, saudara tentunya sudah memiliki pengenalan awal apa itu merek. Ilustrasinya begini, ketika saudara berbelanja, baik itu pasar tradisional ataupun supermarket ataupun hypermarket, saudara akan memilih barang-barang atau memilih salah satu produk-produk dengan alasan tertentu. Produk itu tentu memiliki nama atau identitas, seperti ini misalnya makanan anak kos ya, atau ini makanannya Cinta Samudra, atau saudara pilih ini, atau kenapa harus pakai body lotion yang ini, atau kenapa harus minum jus yang ini. Saya tidak akan mereview barang-barang ini karena saya juga tidak di-endorse, tapi itu hanya sebagai contoh untuk pembelajaran kita ya. Baik, dalam topik merek ini saya akan membagi beberapa part. Ada 5 part dalam hak merek. Yang pertama tentang sejarah, konsep dasar merek, teori-teori tentang merek, indikasi geografis, dan permohonan pendaftaran merek. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kapan merek itu dikenal atau kapan muncul istilah merek itu? Ternyata merek itu dulu tidak disebut sebagai merek, tetapi ada sebuah tera atau tanda dari sebuah kepemilikan. Jadi itu sudah dimulai sejak zaman sebelum Masehi di Mesir kuno, itu di mana orang-orang telah memberikan tera atau cap pada batu bata yang dibuatnya untuk memberikan identifikasi atau identitas terhadap batu bata yang orang-orang pada saat itu membuatnya. Atau pada saat itu juga orang-orang membuatkan tanda pada emas batangan sebagai keterampilan dia untuk membuat sesuatu yang bagus pada logam emasnya. Dengan tera tertentu, orang-orang akan tahu bahwa emas atau logam itu adalah buatan dari tokonya. Nah, tetapi secara formal, statuta ataupun peraturan perundang-undangan tentang merek pada saat itu belum ada. Jadi secara formal memang undang-undang merek, kita sebut saja undang-undang merek, itu dikenal pada Statuta Parma. Itu yang pertama kali, di mana dalam statuta itu pembeda atau merek itu memfungsikan dirinya sebagai suatu pembeda atau identifikasi terhadap sebuah barang, untuk barang saja, belum termasuk untuk jasa. Nah, itulah asal muasal dari merek itu dikenal dalam peradaban manusia. Selanjutnya, secara konvensi internasional ada sebuah agreement di mana dilegitimasi bahwa negara-negara berkembang ataupun negara maju atau negara yang ikut dalam konvensi tersebut harus mengagendakan sesuatu untuk melindungi hak kekayaan intelektual di bidang merek. Salah satunya adalah Agreement on Establishing the World Trade Organization atau WTO yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7
tahun 1994. Satu agendanya WTO pada saat itu adalah membuat agreement on trade related aspect of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods. Jadi negara-negara yang meratifikasi itu harus memberikan legitimasi dalam bentuk undang-undang untuk melindungi hak atas merek. Oke. Jadi kalau kita bicara merek, sebelumnya kita pahami bahwa merek adalah bagian dari industrial property right. Jadi ketika sebelumnya bahwa hak kekayaan intelektual itu terbagi dua, hak cipta atau copyright dan hak kekayaan di bidang industri. Salah satunya adalah merek. Sebenarnya untuk kepentingan siapa merek itu dibuat? Tadi misalnya seperti contoh, misal ini, untuk apa? Untuk kepentingan siapa merek Indomie itu dibuat? Oke. Sebenarnya merek itu adalah sebuah komunikasi antara produsen dengan konsumen, di mana bagi konsumen ketika memilih suatu produk dengan identitas tertentu, dengan mutu tertentu, selera tertentu, itu ada emotional sense-nya, ada ikatan emosional atau bahkan prestise untuk memilih satu produk. Sebut saja misalnya ketika orang menggunakan seruti sebagai bagian dari fashionnya, atau menggunakan channel sebagai dari fashionnya, akan mereka setidaknya merasa ada kewibawaan atau merasa lebih pede ketika menggunakan merek-merek itu. Apalagi nih misalnya saat-saat ini di medsos banyak orang yang ketika memakai merek tertentu itu harus dipampangkan mereknya. Memang itu tidak bisa dipungkiri karena itu adalah sebuah prestise bagi yang memakainya. Di sisi lain, pemilihan merek tersebut adalah sebuah ikatan bahwa konsumen percaya akan mutu yang dibuat oleh produsen. Nah, karena merek ini nanti berkaitan terhadap penjagaan atau pada kualitas atau mutu tertentu, baik itu barang ataupun jasa. Sehingga memang merek barang ataupun jasa itu harus diberikan perlindungan, karena dengan dibuatnya atau diakuinya sebuah merek atau dilegitimasi sebuah merek, maka itu menjadi trade atau menjadi sebuah penamaan yang melekat pada si pemegang merek itu sendiri, dan itu digunakan dalam dunia perdagangan dan bisnis. Dan merek sangat mempengaruhi bisnis dan perdagangan. Apa itu merek? Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tadi yang memiliki daya pembeda serta digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Bagaimana kita membedakan antara merek barang dan dengan merek jasa? Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis. Jadi di Indonesia itu dasar hukum perlindungan merek itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis. Namun sebelum itu kita di Indonesia memiliki regulasi tentang merek yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, semuanya mengatur tentang merek.
banyak berkaitan tentang merek yang terus berkembang dan terus diubah serta diberi legitimasi ataupun diberi perlindungan hukum yang komprehensif. Merek dapat juga digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang. Untuk tugas saudara, dari beberapa undang-undang yang saya sebutkan tadi di depan tentang merek, silakan saudara coba membuat matrik apa yang membedakan secara signifikan, baik itu mengenai perlindungannya, kemudian mengenai konsep mereknya sendiri atau substansinya, dari macam-macam undang-undang tadi, yang 5 tadi saudara buat matrik perbedaannya, sampai di undang-undang yang terakhir yaitu Undang-Undang 20 tahun 2016. Tidak usah perlu matriknya terlalu banyak, cukup untuk poin-poin yang 5 poin saja, mengenai pengertian, mengenai konsepnya, mengenai perlindungannya, kemudian mengenai pendaftarannya, kemudian mengenai bolehlah mengenai jangka waktu perlindungannya, kemudian mungkin ada tadi pembedaan klasifikasi, atau saat ini kan udah ada indikasi geografis dilindungi dengan undang-undang merek, karena kalau yang dulu sifatnya mutatis mutandis, sekarang sudah dibuat kejelasannya. Silahkan saudara membuat matrik tersebut di part yang pertama ini. Nanti kita akan bertemu di part berikutnya dalam tema yang lain lagi, tapi akan saya jelaskan sedikit tadi tentang sejarah atau sejarah dari merek ya. Sebenarnya kenapa ada selalu perubahan tentang merek di dunia ini? Jadi memang ada ketentuan persetujuan putaran Uruguay yang pada saat itu dilakukan di Maroko, bahwa semua negara harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip TRIPS. Itulah makanya undang-undang kita yang tahun 61 itu kemudian berubah. Itu di situ ada alasannya. Kemudian juga kenapa lagi harus diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001? Apa pertimbangannya? Mengapa harus diganti? Tidak lain adalah kita untuk menciptakan suasana yang kondusif, untuk mengakomodir sebuah kepentingan perdagangan dalam hal perdagangan global, serta meningkatkan dan mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat. Karena merek itu sangat rentan sekali dengan yang namanya pelanggaran-pelanggaran, di mana pelanggaran-pelanggaran itu dapat nanti memiliki sanksi baik pidana maupun perdata. Beberapa konvensi tentang merek itu dilakukan juga, seperti the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, yang pada intinya bahwa perlindungan yang sama terhadap semua warga yang telah memenuhi syarat. Kemudian konvensi Madrid tahun 1891, di mana konvensi tersebut sebenarnya ingin mempermudah cara pendaftaran merek di berbagai negara, dengan pengertian bahwa terlebih dahulu merek tersebut harus telah menjadi merek nasional, atau nanti ada perjanjian Den Haag tahun 1925 mengenai deposit nasional tentang gambar-gambar atau model kerajinan, atau perjanjian Lisabon 1934 tentang keterangan-keterangan asal bahan atau asal barang. Ini mungkin nanti bisa dibaca berkaitan dengan materi indikasi geografis. Baik, masih ada waktu sedikit lagi menjelang kita tutup part ini karena keterbatasan durasinya. Nanti kita akan bertemu di part selanjutnya. Namun sedikit saya beri pengertian merek menurut Paris Convention dulu. Merek adalah suatu trademark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang suatu perusahaan dengan barang dari perusahaan lain. Atau menurut Molengraf, merek adalah alat untuk membedakan barang
dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Menurut RM Suryodiningrat, barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya yang dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain. Di sini kita renungkan sejenak tentang penjelasan saya. Nanti kita akan bertemu di part 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.